Selamat malam semuanya, atau selamat pagi, atau selamat siang, dimanapun bro dan sis berada. Salam sehat, salam bahagia, salam cinta. Kembali malam ini di Jakarta, sudah malam, jam 7 malam. Saya Brenda I. Mekre, kembali akan meneruskan tentang 4 kebenaran mulia yang sempat terpending 2 minggu terakhir itu. Hari Senin saya harus ke rumah duka, jadi mohon maaf terpending sampai kurang lebih sebulan, karena terakhir itu saya live di 5 Januari. Selamat malam yang sudah bergabung bro dan sis. Saya akan melanjutkan 4 kebenaran mulia. Jadi di seri Cinta 168 itu saya membahas dari Saca Wibangga Sutta. Selamat malam Sis Tini, senangnya hari ini bisa dengar. Oke, terima kasih Sis Tini, sama-sama. Kemarin gak kelihatan dana makan kita ke Bante, ya, jadi ada sangga yang datang ke center kita. Jadi sebetulnya saya mau lanjutkan Saca Wibangga, tetapi pada saat kami melakukan weekend retreat di pertengahan Januari itu kemarin, di tanggal 16 sampai 18 Januari kita melakukan weekend retreat di Villa Ekagata, tempatnya yang mulia Bante Damiko. Di sana beliau membahas tentang Satipatthana dan Mahasatipatthana Sutta, yang tentunya ada hubungannya dengan 4 kebenaran mulia. Jadi waktu kemarin di seri Cinta 168, selamat malam yang sudah bergabung Sis Mutia, Sis Shirley dan lainnya. Jadi di 168 Cinta itu saya membahas dari Saca Wibangga Sutta, yaitu Majjhima Nikaya 141, di mana di sana adanya tentang 4 kebenaran mulia. Tetapi juga sehari ini saya mau membaca dari Mahasatipatthana Sutta, karena ini sangat erat hubungannya, yaitu tentang 4 kebenaran mulia. Mungkin di seri Cinta 168 kemarin bro dan sis sudah mendengar bahwa jangan sampai ada pengertian keliru tentang ada yang mengatakan kehidupan adalah penderitaan. Sebenarnya tidak seperti itu. Sang Buddha menyebutkan ini adalah penderitaan. Jadi tidak dikatakan semua dalam kehidupan kita ini adalah menderita, karena ada juga kebahagiaan. Kebahagiaan duniawi dan kebahagiaan non-duniawi, seperti itu. Kemudian adanya juga ini adalah jadi kebenaran mulia pertama mudranya begini. Kebenaran mulia kedua adalah asal mula penderitaan. Kebenaran mulia ketiga adalah lenyapnya penderitaan. Kebenaran mulia keempat adalah jalan menuju lenyapnya penderitaan, yaitu tentang jalan mulia berunsur 8 yang akan dibahas belakangan. Karena yang saya dengar dari Mahasatipatthana dan saya baca itu erat hubungannya. Jadi saya lanjutkan di 4 kebenaran mulia dari Digha Nikaya 22 Mahasatipatthana Sutta. Di Majjhima Nikaya pun ada sebenarnya, tetapi di Digha Nikaya lebih lengkap karena ada Maha. Jadi Maha itu besar, sehingga saya bacakan saja dari 4 kebenaran mulia dari Digha Nikaya 22. Kemudian para biku, seorang biku berdiam merenungkan objek-objek pikiran sehubungan dengan 4 kebenaran mulia. Bagaimanakah ia melakukannya? Di sini seseorang mengetahui sebagaimana adanya ini adalah penderitaan. Ia mengetahui sebagaimana adanya ini adalah asal mula penderitaan. Ia mengetahui sebagaimana adanya ini adalah lenyapnya penderitaan. Ini kita yang tertarik ini semua manusia, semua makhluk. Bagaimana menuju lenyapnya penderitaan? Ia mengetahui sebagaimana adanya ini adalah jalan menuju lenyapnya penderitaan, yaitu jalan mulia berunsur 8. Jadi kita ini memahami bahwa ini semua diajarkan
dan masih berlaku sampai sekarang. Dan apakah para biku kebenaran mulia penderitaan? Kelahiran adalah penderitaan, penuaan adalah penderitaan, kematian adalah penderitaan, duka cita adalah penderitaan, ratapan adalah penderitaan, kesakitan adalah penderitaan, kesedihan dan kesusahan adalah penderitaan, berkumpul dengan yang tidak dicintai atau orang yang tidak disuka adalah penderitaan. Berpisah dengan yang dicintai adalah penderitaan. Tidak mendapatkan apa yang diinginkan adalah penderitaan. Singkatnya, 5 kelompok unsur kemelekatan ini adalah penderitaan. Nah, jadi dibahas satu persatu. Nanti kita pun bisa membahasnya. Dan apakah kelahiran makhluk apapun juga, kelompok makhluk apapun juga ada kelahiran. Penjelmaan, kedatangan, kemunculan kelompok-kelompok unsur mendapatkan 6 landasan. Itu para biku adalah yang disebut kelahiran. Di sini ada di bagian 73. Jadi saya mau membaca bagian catatan kaki supaya semakin dipahami. Jadi 6 landasan indria ini bergantung pada batin dan jasmani. Ayatanana pati labo. Jadi di sini ada hubungannya yang bergantung pada batin dan jasmani, yaitu batin jasmani ini kita bisa lihat di pancakanda atau 5 kelompok kehidupan. Adanya badan, adanya bentuk-bentuk pikiran, persepsi, perasaan, dan kesadaran. Di sanalah kita memahami tentang laptop saya tiba-tiba harus update. Jadi untungnya saya sudah siap yang berikutnya. Jadi saya lanjutkan. Oke, jadi dikatakan 6 landasan itu karena adanya 6 landasan yaitu batin dan jasmani disebut sebagai kelahiran. Dan apakah penuaan? Jadi kalau kita lahir, kita kalau umurnya panjang pasti umur tua kan? Kalau umurnya tidak panjang maka tidak menjadi tua. Dan saya melihat sepanjang kehidupan ini di mana-mana baik itu manusia maupun makhluk-makhluk lain termasuk binatang, semuanya mau panjang umur. Ya, tetapi kita jangan mengkondisikan kalau bisa kepanjang umuran ini menjadi tujuan utama. Yang terpenting adalah kualitas hidup kita. Demikian bro dan sis. Nah, jadi kalau ada kelahiran, kita harus dalam pikiran kita ini, kita harus tahu ada kelahiran, pasti ada penuaan, kematian, dan lain sebagainya. Jadi dengan demikian kita tidak menderita kalau sesuatu terjadi kepada diri kita ataupun kepada anggota keluarga kita. Baik itu binatang peliharaan maupun yang lainnya ya. Jadi seperti itu. Dan apakah penuaan? Makhluk apapun juga, kelompok makhluk apapun juga mengalami penuaan. Jompo, gigi tanggal, rambut memutih, kulit keriput, mengerut seiring usia, indria-indria melemah. Itu disebut penuaan. Nah, jadi bro dan sis, di sini sudah dijelaskan semua makhluk terkondisi kalau dia panjang umur menjadi tua. Dengan catatan kalau dia panjang umur. Karena tidak semua makhluk itu umurnya panjang. Ada yang baru lahir sehari, seminggu, sebulan, dan seterusnya. Itu meninggal. Ya, kenapa begitu? Itu sesuai dengan hukum alam yang biasanya ada kondisi-kondisi yang harus makhluk itu jalankan, baik itu manusia maupun binatang maupun yang lain-lainnya. Jadi makhluk-makhluk ini kalau sudah terkondisi karena kelahiran pasti akan
terutama kita yang bisa kita lihat dengan kasat mata deh, kita tidak usah sebutkan yang tidak bisa terlihat kasat mata. Misalnya binatang, anjing yang sudah tua kita bisa melihat bagaimana proses penuaannya. Kita sendiri yang semakin menua kita bisa melihat dan meresapi bagaimana tubuh jasmani ini dengan 6 landasan indriawi kita ini juga fakultas-fakultas indriawi, fakulti ya, indriawi ini menjadi berkurang. Mata mesti pakai kacamata. Kalau yang misalnya hidung mencium menjadi melemah, merasakan atau gigi-giginya pada tanggal seperti yang disebutkan di suta ini. Rambut jadi memutih, kulit menjadi keriput, mengerut seiring usia. Itu semua adalah kewajaran. Jadi manusia itu, terutama wanita, ini menjadi sumbernya bagaimana produk-produk kosmetik di luar sana itu berlomba-lomba supaya bisa anti-aging. Saya ketawa. Kenapa? Karena saya tidak pakai yang begitu-begitu. Karena saya sudah menyadari bahwa kulit ini ya sudah pasti lama-lama dia keriput. Ya wajar. Ada kantong mata, ya wajar. Ada keriput-keriput di wajah, wajar. Tidak apa-apa. Jadi dengan menerima ini maka kita tidak menderita, bro dan sis. Tapi kalau seandainya saya tidak bisa menerima keadaan. Ini kuncinya adalah menerima keadaan sebagaimana adanya. Kalau kita tidak bisa menerima keadaan, kita berlomba-lomba pergi ke salon-salon kecantikan, beli produk-produk yang mahal untuk supaya kita tidak menjadi keriput. Saya pernah ditawarkan, tapi mungkin orang itu kecewa. Beliau menawarkan produk alat untuk supaya jangan keriput. Ini kantong matanya katanya bisa ketarik. Keriput-keriput di sini akan lenyap. Saya bilang, sis kan juga paham ya tentang dhamma, bahwa ini semua adalah kewajaran kalau kita akan mengalami penuaan. Ya paling tidak kan sis kan seorang dhammaduta katanya yang harus berpenampilan baik. Ya baik penampilan, yang penting rapi. Ya kalau memang keriput, ya kalau memang sudah waktunya rambutnya bagaimana, ya tidak apa-apa, memang ini adalah kenyataan. Nah jadi ya saya tidak mau berdebat karena saya bukan tipe orang yang suka berdebat. Jadi saya bilang mohon maaf ya sis, saya tidak beli produknya karena produknya itu terlalu mahal untuk ukuran saya. Kalau saya bukan perempuan yang gila menguber-nguber mencari-cari segala hal yang untuk anti-aging, tidak. Jadi makanya kenapa orang yang menawarkan saya produk kosmetik akan rugi. Capek-capek ngomong panjang lebar, tapi ujung-ujungnya saya nggak beli. Bukan pelit, tetapi saya merasa saya tidak membutuhkan. Karena ya memang pakai lotion untuk wajah supaya lembab saja. Itu saja yang saya pakai gitu. Jadi tidak membuat sesuatu yang wah sampai kinclong, sampai apa. Kita tidak membutuhkan itu karena kalau kita rajin meditasi pun wajah kita kinclong alami. Tidak perlu pakai produk-produk mahal. Pertanyaan dari Sis Tini, sis jika bayi yang baru dilahirkan kemudian meninggal, kesadarannya apakah sudah ada yang menentukan kelahiran berikutnya? Tentunya sis, dari pertemuan kalau saya belum pernah membacakan Mahatanha Sangkaya Sutta di IG. Nanti atau sis boleh dengarkan Majjhima Nikaya 38 Mahatanha Sangkaya Sutta, di mana di sana dijelaskan proses bagaimana kelahiran itu terjadi, yaitu pertemuan antara sel telur dengan sel sperma, kemudian adanya gandaba atau calon makhluk, itu terjadilah pembuahan dan di situ sudah ada kesadaran.
saat ada pembuahan, ya, saat ada kesadaran dari makhluk yang masuk ke dalam pembuahan kedua ayah dan ibu. Di situ ada di bagian akhir dari Majjhima Nikaya 38 Mahatanha Sangkaya Sutta. Jadi jelas sekali Sang Buddha bisa menjelaskan sedemikian detailnya. Nah, kalau apakah sudah ada? Jelas kesadaran sudah ada begitu ada pertemuan. Jadi maka itu terkadang, tidak selalu, terkadang ada makhluk-makhluk yang anak-anak janin, bayi yang tidak diinginkan oleh orang tuanya, kemudian digugurkan. Seringkali mereka itu kalau tidak bisa menerima, dia akan mengikuti orang tuanya. Saya pernah sering beberapa kali kejadian bahwa anak-anak ambar, anak-anak yang keluar dari rahim orang tuanya itu, dari rahim ibunya yang tidak diinginkan itu, menjadi melekat dengan orang tuanya. Karena nanti akan ada bagian dari 4 kebenaran mulia ini tentang kemelekatan. Nah, itu sebabnya kenapa itu bisa menempel, melekat, sering kali itu di pundak. Mereka melekati seperti itu. Jadi dari pundaknya itu bisa sering sakit. Ada seorang bapak, kakinya yang dilekati oleh makhluk. Jadi ya saya menyarankan ya melakukan pelimpahan jasa untuk makhluk-makhluk itu. Karena mereka masih melekat dengan orang tuanya, dan tentunya karena mungkin tidak bisa menerima kenapa dia tidak terlahir seperti kakak atau adiknya. Jadi seperti itu. Nah, itu sebabnya kenapa kita harus berhati-hati kepada kalau sudah jadi ya sudahlah, terima saja, jangan dibuang. Ya, seperti itu ya bro dan sis. Dan saya lanjutkan. Dan apakah kematian makhluk apapun juga, kelompok makhluk apapun juga. Nah, ini dikatakan makhluk apapun. Jadi baik yang terlihat maupun tidak terlihat mengalami kematian, musnah, terputus, lenyap, meninggal dunia, sekarat, berakhir, terputusnya kelompok-kelompok unsur, lepasnya jasmani, itu disebut kematian. Nah, seringkali 2 Senin terakhir saya pergi ke rumah duka. Karena kenapa memilih Senin? Karena Scott kalau Senin itu off, walaupun off dia tidak stop bekerja, sekarang pun dia lagi bekerja. Jadi saya bisa pergi bersama dia. Kalau hari biasa dia kan pulangnya malam, jadi kesian juga udah terlalu lelah. Jadi kami pergi ke rumah duka itu ya melayat dan melihat bahwa ya kematian itu sangat dekat sekali. Tidak akan semua makhluk itu bisa menghindari kematian. Nah, itu yang saya mau himbau. Bro sis sering membaca tentang, saya baca tadinya nggak niat membahas ini, tetapi penting sekali bagi kita semua untuk merenungkan kerap kali abinha pacaweka tanapata. Jadi di situ aku wajar mengalami usia tua, aku tak akan mampu menghindari usia tua. Aku wajar menyandang penyakit, aku tak akan mampu menghindari penyakit. Aku wajar mengalami kematian, aku tak akan mampu menghindari kematian. Segala milikku yang kucintai dan kusenangi wajar berubah, wajar terpisah dariku. Aku adalah pemilik perbuatanku atau karmaku sendiri. Terwarisi oleh perbuatanku sendiri, lahir dari perbuatanku sendiri, berkerabat dengan perbuatanku sendiri, bergantung pada perbuatanku sendiri. Perbuatan apapun yang akan kulakukan baik atau buruk, perbuatan itulah yang akan kuwarisi. Demikian hendaknya kerap kali kita renungkan. Nah, dengan mempunyai perenungan seperti ini, maka mau itu kematian, mau itu duka cita, mau itu apapun, maka kita
tidak melekati hal-hal tersebut yang merupakan penyebab penderitaan. Jadi itu sebabnya sangatlah baik kalau kita bisa merenungi parita ini dan bacanya dalam bahasa Indonesia supaya kita bisa merenunginya dengan lebih baik. Karena kalau kita baca dalam bahasa Pali saja itu bukan bahasa ibu kita, kecuali dibacakan dalam bahasa Pali dan bahasa Indonesia, seperti itu. Oke, jadi kematian itu adalah sesuatu hal yang wajar. Jangan melekati, jangan membuat penderitaan untuk diri sendiri. Kalau seseorang sudah sakit, beliau meninggal, sebenarnya kita harusnya bersyukur karena orang tersebut terbebas dari penderitaan. Tidak lagi mengalami sakit, tapi kita manusia yang ditinggalkan, ego kita ini kehilangan orang yang kita cintai. Itulah seperti yang Sang Buddha katakan. Jadi itulah yang menjadi salah satu penyebab penderitaan kita. Ini adalah penderitaan. Dan apakah duka cita? Ketika kemalangan apapun juga, seseorang terpengaruh oleh sesuatu yang bersifat menyakitkan, berduka, berkabung, bersusah hati, kesedihan, kesengsaraan. Itu disebut duka cita. Jadi semua orang tentunya paham apakah yang dimaksud dengan yang bersifat menyakitkan. Kata-kata orang, perilaku orang, kalau kita terpengaruh oleh kata-kata perilaku seseorang, maka kita bisa menjadi menderita. Tetapi kalau kita menyadari, oh ya ini adalah bagian dari apa yang harus kita jalankan, ya sudah, terima dengan hati lapang supaya kita tidak menderita. Karena itu bisa menjadi penyakit kalau kita pikirkan terus bentuk-bentuk pikiran yang menjadi penggandaan pikiran atau papanca. Ini ada di Madhu Pindika Sutta. Jadi Majjhima Nikaya 18 yang pernah saya bacakan itu boleh bro dan sis dengarkan juga. Karena di situ adanya penggandaan pikiran tentang bagaimana sesuatu yang bersifat menyakitkan ini, kalau kita mengambil aku. Nah, itulah yang menjadi sumbernya. Berduka, berkabung, bersusah hati, sedih, sengsara. Jadi demikianlah kita menyadari kesadaran ini, mindfulness ini, kewaspadaan ini, di mana kalau kita melihat dan mengalami sendiri, maka kita bisa, oh ya memang orang harus mengalami itu. Bro dan sis mungkin tahu di Amerika 19 biku dan 1 anjing bernama Aloka berjalan. Mereka berjalan untuk walking for peace, jalan dalam kedamaian. Apakah mereka mencari penderitaan bagi diri mereka sendiri? Tentunya tidak. Karena mereka mempunyai cinta kasih dan welas asih, maka mereka bilang, kita menjalankan kehidupan ini dan tidak bermaksud mengubah, mengkonvert siapapun. Dan itu yang saya anggap sangat indah, walaupun mereka itu dikata-katai oleh orang-orang di sana, tapi mereka terus berjalan dan sudah melewati hari ke-100. Artinya 3 bulan lebih mereka berjalan dari Texas akan menuju ke Washington DC. Luar biasa. Itu kita harus betul-betul bersyukur zaman sekarang seperti ini masih ada orang-orang yang melakukan hal tersebut sehingga bisa membawa perdamaian bagi diri kita sendiri dan orang-orang seputar kita. Satu hal yang saya anggap yang penting untuk kita sadari dan lakukan, seperti yang disarankan oleh Bante Panyakara di dalam Walking for Peace itu, today is my peaceful day. Itu yang bro dan sis bisa lakukan setiap hari. Itu adalah hal yang sangat baik. Hari ini adalah hari yang damai.
Sehingga dalam kegiatan sehari-hari kita menjadi damai dan menyadari momen saat ini. Jadi ini adalah suatu inspirasi yang sangat baik untuk seluruh orang, baik Buddhis maupun bukan Buddhis, karena bukan tujuan kita memang untuk mengubah keyakinan orang menjadi Buddhis, tetapi mengerti bahwa penderitaan duka cita ini semua, kalau aku mengambil sesuatu sebagai personal, sebagai milik kita pribadi, itulah. Dan apakah ratapan? Ketika karena kemalangan apapun juga, seseorang terpengaruh oleh sesuatu yang bersifat menyakitkan dan menjadi menangis, mengeluh, meraung karena sedih, meratap, itu disebut ratapan. Kembali, pada saat sesuatu menyakitkan terjadi kepada kita tidak perlu menangis. Ya kalau itu sangat-sangat menyakitkan, kalau mau menangis ya pada saat lagi mandi ya nangislah. Tapi kenapa kita mesti menangis, meratap kalau sesuatu kejadian buruk yang terjadi pada kita? Karena itu adalah kembali sesuatu hal yang wajar. Kita masih menerima akibat dari perbuatan-perbuatan buruk di masa lalu. Ya, jadi sesuatu hal yang terjadi ini adalah yang terjadi kepada kita semua hal yang wajar. Jadi tidak perlu disesali, diratapi, dikeluhkan, meraung karena sedih. Ya, jadi ini sudah dipesan di dalam Mahasatipatthana Sutta. Dan apakah kesakitan? Perasaan sakit apapun pada jasmani, perasaan tidak menyenangkan pada jasmani, perasaan sakit atau tidak menyenangkan yang muncul dari kontak jasmani itu disebut kesakitan. Saya mengikuti Bante Panakara yang merupakan ketua dari Walk Popis itu, dan beliau mengatakan kakinya berdarah, kakinya luka, tetapi tidak membuat mereka itu mundur. Itu sangat saya hargai, karena kegigihan tekad untuk membuat dunia ini menjadi damai, terutama di Amerika dan seluruh dunia tentunya, itu adalah sesuatu hal yang mengubah daya pikir, cara berpikir orang-orang di sana, sehingga bisa menjadi inspirasi buat banyak orang. Nah, itulah sebabnya kesakitan apapun, fisik boleh sakit, tetapi pikiran jangan sampai sakit. Itu yang kita bisa lakukan sehingga tidak menderita, ya. Dan apakah para biku berkumpul dengan kesedihan ketinggalan. Dan apakah kesedihan, perasaan sakit apapun pada pikiran, perasaan tidak menyenangkan pada pikiran, perasaan sakit atau tidak menyenangkan yang muncul dari kontak pikiran itu disebut kesedihan. Nah, kenapa kita sedih? Karena kita, yaitu tadi, berkumpul dengan orang yang tidak disukai, berpisah dengan yang kita sayangi. Ya, itu menjadi sedih. Padahal itu sesuatu hal yang wajar. Kenapa kita sedih? Karena kita mengambil semua hal-hal ini sebagai milik kita. Jadi kalau kita bisa merenungi Cacaka Sutta, bisa merenungi Datu Vibhanga Sutta, bahwa semua ini bukan aku, bukan diriku, bukan milikku. Sehingga pada saat kita merenungi itu, maka kita bisa melepaskan sedikit demi sedikit kesedihan. Karena kalau kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, itu menjadi sedih kan. Tapi padahal menyakitkan itu cuma perasaan yang tidak menyenangkan sebetulnya. Tapi begitu aku atau saya ini bermain di sana, maka menjadi melekati hal tersebut. Dan apakah kesusahan? Karena ketika kemalangan apapun juga, seseorang terpengaruh oleh sesuatu yang bersifat menyakitkan, bersusah hati, kesusahan besar,
didera oleh kesusahan besar, itu disebut kesusahan. Nah, inilah kemalangan apapun juga, mungkin mengalami kecelakaan, mungkin mengalami sesuatu kebakaran, mungkin mengalami sesuatu hal yang menyakitkan secara duniawi, maka itu menjadi susah, menderita. Padahal ya memang kalau kita bisa mengerti, betul-betul menjalankan praktek dhamma yang ditinggalkan oleh Buddha, maka semua perasaan-perasaan ini kita hanya tahu, kenali, kemudian kita tidak memberikan perhatian ke sana. Kita lepaskan. R kedua itu adalah melepaskan dari 6R. Kemudian kita merilekskan ketegangan dan keketatan dalam pikiran. Karena kalau sudah ada saya suka, saya tidak suka, maka itu menjadi ketat di kepala. Dan itulah yang kita rilekskan. Kemudian kita tersenyum, ya sudahlah, memang ini harus terjadi. Begitu kita dalam pikiran kita berpikir, ya sudahlah, maka di dalam pikiran, di dalam hati, di dalam badan kita semuanya lepas. Tapi kalau kita melekati, itulah yang menjadi penderitaan. Ya, jadi kemelekatan dan tanha dan upadana. Jadi nafsu, keinginan dan kemelekatan inilah yang menjadi sumber penderitaan. Dan apakah berkumpul dengan yang tidak dicintai? Siapapun yang tidak diinginkan, tidak disukai, objek penglihatan, melihat sesuatu yang menyakitkan, mencium ya bau yang tidak menyenangkan, rasa kecapan makanan yang tidak enak karena kita membanding-bandingkan, objek sentuhan atau pikiran yang tidak menyenangkan, misalnya keserempet atau misalnya terpukul atau apa, objek pikiran yang tidak menyenangkan, atau siapapun yang bertemu dengan orang yang mengharapkan kemalangannya, orang yang mengharapkan kecelakaannya, ketidaknyamanannya, ketidakamanannya, yang dengannya mereka berkumpul, bergaul, berhubungan, bergabung, disebut berkumpul dengan yang tidak dicintai. Jadi bro dan sis, saat kita mengalami hal tersebut, kita harus sebetulnya ada beberapa hal. Kalau kita bisa menghindar tanpa kebencian, itu yang terbaik. Jangan melihat orangnya, perasaannya mendidih. Kemudian timbul kebencian, kemarahan dalam pikiran. Itu adalah sesuatu hal yang sangat tidak baik. Jadi kalau kita ketemu sama orang, ya ketemu saja, biasa saja. Kita tidak mengambil sesuatu sebagai personal. Maka kita tidak akan menganggap segala hal yang orang itu lakukan sebagai milik kita. Apapun yang dia mau lakukan itu urusan dia, bukan urusan kita. Jadi bisa kita dalam pikiran kita demikian, sehingga kita tidak menderita. Karena kalau segala hal yang orang itu lakukan kita kritik, kita kata-katain, kita gosip sana sini, ngomongin orang tersebut, maka kita tidak ada bedanya dengan orang tersebut, dan kita tidak mau seperti itu. Jadi kita bisa menghindari orang-orang yang memang sudah mempunyai pikiran keliru, sudah tidak mempunyai niat baik. Ya sebaiknya memang kita menghindar saja, karena tidak ada gunanya kita membela diri kepada orang yang tidak mau menerima masukan atau penjelasan. Membuang waktu saja bro dan sis. Itu yang saya perhatikan. Jadi itu Sang Buddha sudah jelaskan panjang lebar di sini, dan inilah yang saya terapkan sehingga penderitaan itu menjadi berkurang. Bahkan ya sudahlah, memang harus begini, nggak masalah. Keluar masuk di dalam grup itu sudah biasa. Jadi saya tidak lagi meratapi kesedihan, kehilangan
orang-orang yang keluar masuk seperti itu. Dan apakah berpisah dengan yang dicintai? Di sini siapapun yang diinginkan, disukai objek penglihatan, bau-bauan yang harum, rasa kecapan makanan yang enak, objek sentuhan yang menyenangkan, objek pikiran yang menyenangkan, atau siapapun yang bertemu dengan orang yang mengharapkan kesejahteraannya, orang yang mengharapkan kebaikannya, kenyamanannya, keamanannya, ibu atau ayah atau saudara laki-laki atau perempuan, atau sanak saudara atau sahabat atau kerabat saudara, dan kemudian direnggut dari kebersamaan, pergaulan, hubungan, gabungan demikian, disebut berpisah dari yang dicintai. Nah, inilah kita kalau sudah bisa menerima dalam konteks seperti ini, berpisah dengan yang dicintai adalah yang disukai adalah sesuatu hal yang wajar, maka kita tidak menderita. Biarkan saja orang mau berperilaku seperti apa, karena toh orang tersebut yang menerima akibat dari perbuatannya. Dan apakah tidak mendapatkan apa yang diinginkan dalam diri makhluk-makhluk yang mengalami kelahiran? Keinginan ini muncul. Oh, seandainya kita tidak mengalami kelahiran, seandainya kita tidak dilahirkan. Tetapi hal ini tidak mungkin dicapai hanya dengan menginginkan. Betul, kita sudah terlahir, kita terima apa yang terjadi di dalam pancakanda ini. Ini adalah tidak mendapatkan apa yang diinginkan. Dalam diri makhluk-makhluk yang mengalami penuaan, penyakit, duka cita, ratapan, kesakitan, kesedihan, dan kesusahan, muncul keinginan ini. Seandainya kita tidak mengalami penuaan, mana mungkin ya, kita tidak mengalami penyakit, duka cita, ratapan, kesakitan, kesedihan, kesusahan. Seandainya kita tidak bertemu dengan hal-hal ini. Tetapi hal-hal ini tidak mungkin dicapai hanya dengan menginginkan. Ini adalah tidak mendapatkan apa yang diinginkan. Jadi semua kondisi yang terjadi ke dalam yang disebutkan oleh Buddha dalam sutta ini adalah sesuatu hal yang wajar. Karena adanya kelahiran, maka akan timbul penderitaan, duka, putus asa, kesusahan, kesakitan, kesedihan yang terjadi, yang muncul. Dan selama kita tidak melekati hal tersebut, maka kita tidak menderita. Dan bagaimanakah singkatnya? 5 kelompok unsur kemelekatan adalah penderitaan. Kelompok unsur kemelekatan kemelekatan bentuk badan jasmani. Kelompok unsur kemelekatan perasaan, menyenangkan atau menyakitkan. Kelompok unsur kemelekatan persepsi. Persepsi kita seperti ini dan kita lekati, itulah yang dimaksud. Kelompok unsur kemelekatan bentukan-bentukan pikiran. Kita menganggap pikiran-pikiran, bentuk-bentuk pikiran ini adalah milik kita, padahal belum tentu. Kelompok unsur kemelekatan kesadaran winyana. Inilah singkatnya 5 kelompok unsur kemelekatan adalah penderitaan. Jadi di dalam 5 kelompok pancakandali atau 5 kelompok kehidupan ini, inilah yang menjadi penderitaan. Itu disebut kebenaran mulia penderitaan, yaitu adanya penderitaan. Nah, dilanjutkan di sini, apakah kebenaran mulia asal mula penderitaan, yaitu ketagihan yang memunculkan kelahiran. Ketagihan di sini adalah tanha. Tanha tentang memunculkan kelahiran, lahirnya suatu perbuatan, lahirnya suatu keinginan, bergabung dengan kesenangan dan nafsu, mencari kenikmatan baru di sana sini. Dengan kata lain, ketagihan akan kenikmatan indriawi. Mata senang melihat sesuatu, jadi kepengen, lapar mata. Hidung mencium sesuatu yang menyenangkan, jadi kepengen. Adanya nafsu, keinginan atau tanha dan kemelekatan.
terhadap wangi tersebut. Lidah merasakan cita rasa makanan yang menyenangkan, enak, dicari terus. Kemudian pendengaran kita ini dari telinga, kita melekati suara-suara, lagu, musik, kata-kata yang indah. Tapi kalau kata-kata lagu yang tidak menyenangkan, kita tidak suka. Nah, inilah yang disebut di dalam kesenangan dalam nafsu indriawi. Mencari kenikmatan baru di sana sini. Ketagihan akan kenikmatan indriawi. Dari badan jasmani juga sama, bentuk pikiran pun sama. Ketagihan akan penjelmaan, bawa tanha. Oh, saya kepengen jadi dewa. Oh, saya kepengen jadi Brahma. Itu ada penjelmaan. Dan ketagihan akan tanpa penjelmaan, yaitu wibawa tanha. Kalau tadi kan bawa tanha itu keinginan untuk menjelma, tapi ada juga yang namanya wibawa tanha. Di sini penjelasan tentang hal ini adalah di mana wibawa tanha adalah kekuatan, keberhasilan, kekayaan. Wibawa di sini bukan pelenyapan yang lebih tinggi, tapi pelenyapan jasmani pada saat keinginan, yaitu keinginan untuk meninggal. Jadi salah pula kalau kita mau melenyapkan badan kita ini, karena ya kalau sudah jadi ya jangan bunuh diri gitu ya. Karena itu menjadi penyebab penderitaan lainnya. Jadi wibawa tanha ini adalah sesuatu tanpa penjelmaan. Jadi jangan sampai depresi sampai pengen bunuh diri. Nah, pertanyaan Bro Guntur, Namo Buddhaya Sis Brenda. Izin bertanya bagaimana dengan white lies. Misal ada pembunuh ke rumah, terus bertanya apakah ada orang lain di rumah. Jika menjawab tidak, kita berbohong. Jika menjawab iya, orang tersebut diburu. Apa yang harus dilakukan? Diam saja. Kita tidak perlu mengiyakan, kita tidak perlu mengatakan apapun, sehingga kita tidak bohong. Jadi itu yang pesan yang saya ingat dari almarhum Bante Wim, bahwa kalau sebaiknya kita diam, tidak perlu berbicara. Ya, jadi kita tidak perlu bereaksi terhadap pertanyaan orang tersebut. Mungkin orang misalnya ada yang mencari, ada pembunuh datang. Kan dia tidak kenal sama kita, dia cuma bertanya ada orang lain gak di rumah. Kita liatin aja, kita diam. Jadi dia tidak tahu kita ini bisu atau kita ini tuli. Kan itu bisa membuat persepsi di dalam pikiran dia. Kita tidak membohongi dia, tapi kita diam. Dengan kita diam, daripada kita bohong, kan si pembunuh ini tidak tahu ya. Jadi diam. Dengan diam kita liatin aja, kan dia pikir, oh jangan-jangan orang yang saya ajak bicara ini tuli atau bisu. Jadi tidak bisa menjawab. Ya terserah persepsi dia, tapi kan kita tidak mau jawab. Supaya orang yang dia cari itu tidak diburu. Ya, tetapi orang yang dicari tersebut pasti melakukan suatu kesalahan. Kita berusaha supaya orang yang melakukan kesalahan ini bisa sadar, bisa berbuat jangan jauh lebih baik. Jadi jangan sampai misalnya dia menipu orang, terus kemudian orang ini diburu. Kita melindungi penipu, tetapi bukan seperti itu. Tapi kita memberikan pandangan dhamma kepada penipu ini. Karena kamu menipu orang, makanya kamu diburu orang. Stop, mulai sekarang jangan lagi nipu. Kan kamu tahu sendiri betapa tidak menyenangkannya diburu. Begitu Bro Guntur, itu kalau saya. Jadi diam aja, liatin aja. Seolah-olah ya, sehingga kita bisa membantu orang yang mau diburu tersebut. Dengan kemudian kita arahkan
ke dalam pandangan benar bahwa menipu atau apapun yang dia pernah lakukan kepada orang tersebut adalah sesuatu hal yang tidak baik. Satu lagi Sis Brenda, misal kita pesan rendang 80 kilo untuk dibagi-bagi. Nah, si pembuat rendang sembelih sapi atau apa itu berarti kita juga membunuh sapi tersebut. Pesan rendangnya banyak betul, bro. Jadi yang kita lakukan adalah pesan makanan. Apakah bro berniat untuk membunuh? Ya, karena ada syarat pembunuhan. Yang pernah saya dengar, syarat pembunuhan itu adanya niat untuk membunuh. Lihat dulu, apakah bro berniat membunuh sapi? Apakah sapi itu masih hidup pada saat itu? Apakah jadi makhluk itu masih hidup? Apakah ada alat untuk membunuh sapi itu dan sapi itu mati karena alat tersebut dengan niat tersebut? Kalau kondisi-kondisi ini terpenuhi, ya iya kita terkena kondisi pembunuhan. Ya, tetapi kalau pikiran kita, kenapa sih mesti pesan rendang sebanyak itu misalnya untuk dibagi-bagi? Ya kalau kita pesan nih ke mana, kita kan mau bagi-bagi nasi bungkus. Dalam bulan Ramadan nih, saya kasih spoiler di DSI akan bagi-bagi nasi bungkus. Bulan Ramadan seperti tahun-tahun lalu. Yang kita pesan ini adalah pesan nasi bungkus, satu bungkus seharga sekian, ada sayur, ada protein, ada nasi, seperti itu. Jadi kita kan tidak berniat supaya membunuh. Ya, jadi niat kita adalah berbagi. Yang kita pesan adalah makanan. Nah, misalnya contohlah beli makanan dari catering A 200 bungkus, catering B 200 bungkus, catering C 200 bungkus. Nah, mereka itu meramu makanan. Maka itu kalau kita biasanya bagi-bagi nasi bungkus itu yang tidak mengkondisikan pembunuhan. Telur itu boleh didadar, boleh dibikin apapun lah. Telur itu ya memang telur untuk peternak ya. Jadi bukan kita yang pesan telurnya, tetapi orang-orang yang tempat kita pesan ini, sehingga kita tidak terkondisi untuk membunuh binatang-binatang. Karena kalau misalnya contoh, saya mau rendang atau saya mau ayam panggang atau ayam goreng. Sekian ratus bungkus, ya otomatis ayam itu akan mati karena kita pesan. Tapi kalau kita tidak memilih ayam, maka orang itu akan membuat misalnya sayur-sayuran tumis dan lain sebagainya yang tidak ada hubungannya dengan pembunuhan. Nah, itu adalah hal-hal yang menurut saya lebih bijaksana. Seperti itu ya Bro Sis ya. Nah, di sini saya lanjutkan. Dan di manakah ketagihan ini muncul dan mengokohkan dirinya? Dimanapun di dunia ini terdapat hal-hal yang menyenangkan dan dapat dinikmati. Di sana ketagihan ini muncul dan mengokohkan dirinya. Ketagihan ini banyak rupa. Apakah di dunia ini hal-hal yang menyenangkan dan dapat dinikmati? Mata di dunia ini adalah hal yang menyenangkan dan dapat dinikmati. Telinga di dunia ini adalah hal yang mata, yaitu melihat sesuatu yang tadi saya sudah jelaskan tentang lapar mata. Telinga mendengar sesuatu yang menyenangkan dan dapat dinikmati, lagu-lagu, musik. Hidung mencium bau-bauan yang menyenangkan dan dapat dinikmati. Lidah
di dunia ini adalah hal yang menyenangkan dan dapat dinikmati, rasa-rasa makanan. Oke, Bro Guntur, sama-sama. Kemudian badan, jasmani, hal yang menyenangkan dan dapat dinikmati. Misalnya hubungan-hubungan badan. Pikiran di dunia ini adalah hal yang menyenangkan dan dapat dinikmati. Di sana ketagihan ini muncul karena menyenangkan maka menjadi ketagihan. Karena ada sesuatu perasaan yang menyenangkan, kembali ke rangkaian Paticca Samuppada ini, maka akan timbul dari 6 landasan indriawi, ada timbul kontak, ada perasaan, lalu ada perasaan adanya nafsu keinginan. Karena ada nafsu keinginan maka akan timbul kemelekatan. Dari kemelekatan akan timbul tendensi kebiasaan atau bawa, lalu akan timbul jati atau lahirnya satu perbuatan dan marana, duka, putus asa dan lain sebagainya. Ini semua menyenangkan dan dapat dinikmati. Di sana ketagihan atau nafsu keinginan ini muncul dan mengokohkan dirinya. Jadi di sini Sang Buddha menjelaskan dengan panjang lebar, asal kita mau meluangkan waktu membaca sutta-sutta. Ini membuat kita menyadari, oh iya betul, saya mengalami ini karena ini maka menjadi ini. Maka dengan demikian pengertian-pengertian mendalam bisa muncul. Pandangan-pandangan terang pun bisa muncul. Kontak mata, kontak telinga, kontak hidung, kontak lidah, kontak badan, kontak pikiran di dunia ini adalah hal yang menyenangkan dan dapat dinikmati. Di sana ketagihan atau nafsu keinginan ini muncul dan mengokohkan dirinya. Perasaan yang muncul dari kontak mata, kontak telinga, kontak hidung, kontak lidah, kontak badan, kontak pikiran di dunia ini adalah hal yang menyenangkan dan dapat dinikmati. Dan di sana ketagihan atau nafsu keinginan ini muncul dan mengokohkan dirinya. Kenapa kita di TWIM ini mengajarkan 6R? Karena 6R ini adalah melepaskan tanha atau nafsu keinginan. Jadi pada saat adanya kontak, di situ kita bisa langsung 6R. Nah, kontak mata, kontak melihat, kita langsung 6R kan. Jadi cuma melihat saja tanpa diikuti dengan kemelekatan-kemelekatan apapun. Pikiran-pikiran, penggandaan pikiran. Hidung mencium, ya hanya cium, itu cuma kemudian kita mendengar suara, ya itu cuma suara. Kita tidak perlu bereaksi. Ya, nah ini cara mengaplikasikan Paticca Samuppada dalam kehidupan sehari-hari, bro, adalah kalau kita tahu bahwa sesuatu itu menimbulkan kemelekatan, itu sudah diupadana. Sudah ada aku. Tapi coba sebelumnya. Ada apa? Maka akan ada perasaan. Perasaan ini menyenangkan atau menyakitkan. Jadi kita biasanya memahami ini semua, melihat ini kita bisa merenungi. Oh iya ya, nah itu yang bisa bro buka bagian dari Paticca Samuppada yang lingkaran itu. Sehingga bro akan lebih, kalau bro pernah online retreat biasanya dibagikan bagan tentang Paticca Samuppada. Nah di situ kita, kalau dulu saya belajarnya memang dihafal zaman SMA, SMP, SMA itu kan menghafal. Tapi kesini semakin bisa melihat seseorang menderita karena melekat. Seseorang, ini kan tentang 4 kebenaran mulia ini adanya penderitaan ini. Karena ada nafsu keinginan dan kemelekatan. Jadi itu yang kita lihat bahwa orang tersebut masih terikat di dalam rangkaian Paticca Samuppada dan kita belajar untuk tidak seperti itu. Ya, jadi itu yang bisa kita aplikasikan ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti itu, bros. Jadi mudah-mudahan ini menjawab, bro. Renungi, lihat rangkaian itu. Kita
merenungi dan saat kita melihat sesuatu terjadi di dalam kehidupan diri kita dan orang seputar kita, maka kita akan menjadi semakin paham, oh iya ya, orang ini masih menderita seperti itu. Apakah ada yang bisa mempertahankan kondisi batin yang seimbang setiap saat? Soalnya pernah masuk di kondisi batin seimbang gitu, tapi tidak bisa lama. Kenapa tidak bisa lama? Karena tidak mempraktekkan membawa objek tersebut dalam keseharian, bro. Contoh, kita mempraktekkan Brahmawihara di TWIM, Metta, Karuna, Mudita, UPK, cinta kasih, welas asih, kesukacita, dan tenang seimbang. Bawalah 4 hal ini. Misalnya kita mau contoh, saya sering membawa cinta kasih atau UPK tenang seimbang dalam keseharian. Salah satu ya, karena perasaannya beda. Saat ini saya mau membawa tenang seimbang. Jadi kita pancarkan tenang seimbang. Itu dibawa-bawa. Jadi kondisi batin kita itu udah bisa terkondisi tenang seimbang lebih lama. Kalau kita lupa, nggak apa-apa. Kita kan manusia yang masih dalam proses pembelajaran. Jangan menghakimi, mengkritik diri sendiri. Aduh, bodoh bener, tadi sudah bawa UPK, kenapa UPK-nya hilang? Kenapa tenang seimbangnya hilang? Jangan begitu, bro. 6R, pikiran-pikiran seperti itu, maafkan diri sendiri karena lupa, bawa lagi UPK tenang seimbang dalam keseharian. Ingat pesan Bante Panyakara di Walking for Peace. Hari ini adalah hari yang damai. Hari ini it is a peaceful day. Ya, jadi kita mengkondisikan pikiran kita itu ke dalam sesuatu yang damai. Kita kondisikan batin kita menjadi UPK, yaitu tenang seimbang dalam keseharian kita. Maka pada saat kita bawa kondisi itu dalam keseharian kita, itu akan stay lebih lama. Ya, jadi dalam keseharian kita mau bawa cinta kasih, bisa. Kita ada orang yang sedang ribut, kita jangan ada di tengah mereka, kita pancarkan saja pikiran cinta kasih kepada mereka. Atau pikiran welas asih kepada mereka. Ya, jadi biarkan mereka itu berproses, lama-lama batin mereka menjadi jauh lebih tenang. Sehingga yang tadinya kenceng, ngomongnya tinggi, ribut gitu. Lama-lama dia menjadi lebih tenang. Karena kemudian kita tambah dengan pancarkan ketenang seimbangan atau UPK. Kita bisa lakukan itu pada saat kita melihat orang sedang dalam kondisi batin seperti itu. Ya, jadi kita tidak helpless. Kita bisa membantu, helpful, bisa membantu orang yang sedang dalam penderitaan itu. Nah, jadi ada tadi sampai, kehendak sehubungan dengan penglihatan, suara-suara, bau-bauan, rasa kecapan, objek-objek sentuhan, objek-objek pikiran di dunia ini adalah hal yang menyenangkan dan dapat dinikmati. Di sana ketagihan atau nafsu keinginan ini muncul dan mengokohkan dirinya. Keinginan akan pemandangan-pemandangan, apa yang kita lihat, suara-suara, bau-bauan, rasa kecapan, objek sentuhan, objek pikiran di dunia ini adalah hal yang menyenangkan dan dapat dinikmati. Di sana ketagihan dan nafsu keinginan ini muncul dan mengokohkan dirinya. Pemikiran yang tertuju pada pemandangan-pemandangan, suara-suara, bau-bauan, rasa kecapan, objek-objek sentuhan, objek-objek pikiran di dunia ini adalah hal yang menyenangkan dan dapat dinikmati. Dan di sana ketagihan dan nafsu keinginan muncul dan mengokohkan dirinya. Lalu, ini ada bagian tentang pertimbangan yang tertuju. Oh, selamat malam Sis Marita. Oke, sama-sama Bro Rudi. Pertimbangan yang tertuju pada pemandangan-pemandangan, suara-suara, bau-bauan, rasa kecapan, objek-objek sentuhan, objek-objek pikiran di dunia ini adalah hal yang menyenangkan
dan dapat dinikmati, dan di sana keinginan, nafsu keinginan ini muncul dan mengokohkan dirinya. Itu para biku disebut kebenaran mulia asal mula penderitaan. Jadi di sini Buddha sudah menjelaskan panjang lebar apa saja yang menjadi penyebab asal mula penderitaan. Karena segala hal ini tertuju kepada 6 landasan indriawi itu. 5 indria, Bro Rudi nanya lagi, 5 indria, ini pertanyaan terakhir karena sudah jam 8. 5 indria dan keinginan itu apakah ada hubungan dengan keseimbangan batin ya sis? Karena batin itu suka goyang karena 5 indria dan keinginan. Ya itulah kita latih bro. Jadi latihnya bagaimana? Pada saat ada kontak, kita langsung 6R. Itu yang bisa kita lakukan untuk supaya jangan sampai menjadi nafsu keinginan atau tanha muncul. Jangan sampai kemelekatan atau upadana jadi. Jangan sampai ada tendensi kebiasaan atau bawa muncul. Sehingga pada saat kita melihat kontak mata, kontak hidung, cium bau-bauan, kontak lidah, kontak telinga, kontak badan, dan kontak pikiran, langsung kita 6R. Tahu, lepas, rilekskan kemelekatan, senyum, balik lagi. Balik kepada apa yang sedang dilakukan. Maka pada saat itu kita mengikis keinginan dan kemelekatan. Ya, nafsu keinginan dan kemelekatan, tanha dan upadana. Itu kita kikis sehingga lama-kelamaan batin kita menjadi lebih seimbang lagi. Jangan sampai kita terjerembab di dalam jaring semua penderitaan ini terjadi. Jadi yang sering diingatkan pada saat kita ada kontak, disitulah langsung kita potong 6R. 6R ini bukan untuk membuat sesuatu pergi, tetapi kita melemahkan, melepaskan tanha atau nafsu keinginan kita terhadap apapun yang terjadi di 6 indriawi ini. Begitu maksudnya ya Bro Rudi ya. Sehingga pada saat kita bisa mengikis kemelekatan kita, nafsu keinginan kita sedikit demi sedikit, maka batin kita menjadi tenang dan seimbang, jangan jauh lebih lama. Nah, supaya kita tidak bahasanya di dalam sutta tuh biasanya terikat oleh jaring nafsu keinginan. Ya, jadi dengan demikian kita bisa melepas sedikit demi sedikit supaya kita belajar untuk mengurangi penderitaan buat diri kita sendiri. Karena semua hal-hal ini menjadi penyebab asal kebenaran mulia dari asal mula penderitaan. Nah, ini pula yang sering terjadi di dalam sesi. Seseorang mempunyai perasaan yang begitu kuat terhadap perasaan apa? Contoh, panik. Kenapa bisa panik? Karena adanya anxiety atau kecemasan. Kenapa bisa cemas? Karena ketakutan. Kenapa bisa takut? Karena ada ini. Nah, itu semua ada akarnya. Pada saat kita mencari akarnya, kalau saya kan regresi itu mencari ke akar. Akar itu, sudahlah. Dan seringkali itu datang dari masa lalu. Masa lalu ini bisa dari kehidupan sekarang, di mana mungkin dibully, waktu sekolah atau waktu kerja atau apa. Mungkin masa dalam kandungan ibunya, mungkin dari kehidupan lampaunya. Saya selalu bilang sama klien saya tidak bisa prediksi dari mana asal mulanya itu terjadi. Tetapi pasti ada sumbernya. Sumber ini setelah dipahami, itu ya sudahlah, itu bukan kita kok. Kenapa mesti dibawa-bawa terus? Tapi persepsi, pikiran, bentuk-bentuk pikiran, perasaan, kesadaran itu tidak bisa memahami bahwa itu dulu, ini sekarang. Jadi terus aja dibawa-bawa.
Tapi begitu kita menyadari di dalam regresi, udah ya, itu sudah berlalu, jangan lagi dibawa-bawa. Ya sudah, lepas. Anxiety, panic attack, ketakutan, semua merotol. Seperti merotolnya Paticca Samuppada. Karena sudah memahami penyebabnya. Iya sih, kadang ada kritik dan saran di dalam batin. Harus bisa tahan kondisi tidak memihak. Betul. Jadi kita itu mengamati, merilekskan. Mengamati, merilekskan. Kalau bro sudah dalam kondisi meditasi di mana sedang mulai mengamati, lalu kita rilekskan semua bentuk-bentuk pikiran atau perasaan atau apapun yang muncul, kita rilekskan. Maka kita mulai memotong kilesa-kilesa atau kekotoran batin yang jumlahnya ada 16. Nah itu kita bisa kikis. Ya tentunya tidak langsung ya dalam satu retret semua selesai, tidak. Kita berproses. Makanya kenapa pentingnya setiap tahun itu kita retret meditasi, sehingga kita bisa mengerti bagaimana pikiran kita, bagaimana badan kita, bagaimana persepsi, perasaan, kesadaran ini bekerja. Sehingga kita bisa mengikis sedikit demi sedikit. Kan katanya mau terbebas dari penderitaan, menghapus semua penderitaan. Gimana mau menghapus kalau kita tidak mau meditasi? Ya, kesadaran itu sangatlah penting. Mindfulness atau kewaspadaan. Jadi sampai di sini dulu pembahasan sampai asal mula penderitaan. Nanti semoga minggu depan di tanggal 9 Februari tidak ada halangan apapun. Maka kita akan membahas kebenaran mulia yang berikutnya, yaitu lenyapnya penderitaan. Tetapi seri cinta tanggal 16 saya sepertinya tidak bisa hadir. Karena itu kan malam Imlek ya brosis, biasanya kami ada kumpul keluarga makan bersama. Jadi 16 Februari saya akan off. Semoga saya sehat dan tidak ada apapun yang menghalangi. Jadi tanggal 9 dan 23 dan selanjutnya bisa dilanjutkan. Seri cinta dengan pembahasan 4 kebenaran mulia. Saya berterima kasih kepada semua bro dan sis yang mendengarkan seri cinta ke-169 malam hari ini. Semoga bermanfaat dalam mengerti bagaimana batin dan kondisi pikiran kita dengan badan jasmani ini. Sehingga bro dan sis bersama-sama dengan saya bisa terbebas dari penderitaan. Kita semua bisa terbebas dari segala hal yang membuat kita menderita. Karena semua penderitaan itu adalah kita yang menjadi penyebabnya. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata, pikiran, dan perbuatan yang pernah saya lakukan keliru baik di kehidupan ini maupun di kehidupan lampau. Semoga saya bisa dimaafkan. Mari kita bersama-sama berbagi jasa. Semoga yang menderita bebas dari derita. Semoga yang merasa takut bebas dari rasa takut. Semoga yang berduka menghapus semua dukanya. Dan semoga semua makhluk menemukan kelegaannya. Semoga semua makhluk berbagi jasa yang telah kami peroleh untuk memperoleh semua jenis kebahagiaan. Semoga semua makhluk di angkasa dan di bumi, para dewa dan naga yang perkasa, berbagi jasa-jasa kami ini. Semoga mereka terus melindungi Dhamma atau kebenaran. Semoga mereka terus melindungi Indonesia dan seluruh dunia. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Selamat malam semuanya, salam sehat, salam bahagia, salam cinta. Kita jumpa di seri cinta ke-170 berikutnya. Dan semoga kita semua sehat dan bahagia. Sampai jumpa.